salah satu fungsi dari nilai itu bisa memberikan petunjuk, pendorong, atau bisa menentukan pilihan. Artinya apa? Untuk mempertimbangkan tindakan kita. Mungkin ketika Anda melihat teman Anda yang pakai lipstick atau make upnya menurut Anda kelihatan didik lah ya, mungkin bedaknya tebel, lipstiknya tebel dan sebagainya, Anda mungkin bisa juga berpikir secara estetika ya, habis salah. Mungkin dia kalau nggak seperti itu nggak pede, sehingga dia nggak bisa nyaman atau nggak bisa berkumpul dengan. Atau mungkin ketika ada adik ketika berkumpul kok ambune lebus, nah bahasanya apa lebus juga, gak wangi lah ya, gak nyaman. Atau mungkin gak sikat gigi misalnya, apa kok gak enak biar ya. Ini artinya nilai-nilai itu Anda mempertimbangkan bagaimana sih sikap teman-teman Anda, sikap keindahan, nilai moral dan sebagainya. Kira-kira pantas nggak aku bisa seperti ini? Walaupun itu hak Anda. Ya masih agak itu sudah kelapa, ngaku ya gak naksir sampean, kan? Bah enggak. Ya terserah, itu pilihan Anda. Katakanlah Anda kuliah mau loh, gak adus ora apa-apa. Anda gak pakai make up gak apa-apa. Tapi kan Anda punya pertimbangan yang lain gitu. Nilai juga bisa mempersatukan masyarakat. Artinya sesuatu yang baik, buruk itu pasti ada standarnya. Misalnya di Jawa Timur atau Mojokerto atau apa ya, adik pasti punya standar. Ukurannya wong Mojokerto ya wis ngene lah, ukurannya wong Jawa Timur itu ya wis ngene lah, bahasanya, intonasinya, atau bisa juga cara bergaulnya seperti apa. Ya ngene iki adate. Ya secara kaidah, norma, nilainya seperti apa. Itu bisa mempersatukan. Standar-standar itulah yang bisa mempersatukan masyarakat atau individu orang. Jadi bisa wong luas nek misalnya sopo Inara atau jelek misalnya, sopo sing wah misalnya, atau Luna Maya lah misalnya, tiga cowok ini Luna Maya cantik nggak? Jelek itu, nah, pasti ada unsur yang lain. Sing liyane jadi matamu bidak, nah, itu nilai-nilai sesuatu yang itu bisa mempersatukan, bisa misalnya kalau kebaikan itu saya kira Anda meyakini gitu. Misalnya contoh sesuatu yang jelek, orang mencuri itu baik apa buruk sih? Oh jelek, berarti ya semua tidak setuju dengan maling, tidak mencuri itu. Artinya bisa bersatukan. Yang keempat, bisa menyumbangkan seperangkat alat dan menetapkan harga sosial. Artinya orang itu kalau komitmen, punya karakter, punya sebuah pola pikir, sudut pandang yang baik, itu orang akan menentukan sebuah nilai estetik. Oh cok boleh korek, masyarakat yang baik, oh dia peduli, oh dia care, oh dia itu sebagai ukuran. Wah ini kalau gampangan ini. Nilai juga bisa dijadikan alat pengawasan, karena nilai itu sebagai ukuran. Ya, artinya ya sawangane elek ngono ajine atine ya apik elek. Pak Sani sawangane wajahe keren tapi atine apik, enggak mungkin. Ya, mungkin walau secara fisik dia berbadan seperti Rambo tapi hatinya seperti Rinto lah, biar kan kita nggak tahu kalau kita nggak bergaul setiap hari. Kalau Anda tahu sesuatunya, maka Anda bisa memberikan penilaian.
Anda bisa memberikan sebuah pengawasan juga. Nah, ini fungsi daripada nilai. Nah, kemudian terkait selanjutnya yaitu terkait dengan pengertian norma. Nah, kalau Anda sudah tahu nilai-nilai atau nilai material, nilai vital, nilai religiusitas, maka kebiasaan, perilaku, penilaian dan sebagainya itu bisa menjadikan sebuah kaidah, sebuah aturan, sehingga itu bisa dijadikan sebuah alat pengawasan atau yang bisa dikatakan sebagai norma, aturan. Kalau memang sesuatu itu baik, ya tetapkan aja itu memang yang baik itu seperti itu. Misalnya, Anda dikatakan kuliah pakai baju yang sopan rapi, nah, itu seperti apa sih? Mungkin kalau cowok pakai kaos ya harus ada kerahnya, kalau perempuan harus pakai hijab, warnanya apa pokoknya pakai hijab. Itu dianggap sopan dan sebagainya. Itu berarti sebuah aturan. Akhirnya disepakati. Kalau memang itu sepakati, kadang itu sampai nggak seragam, uniform. Ya. Anda punya alma mater. Kalau mahasiswa bisa, Anda pakai baju apa saja, asalkan pakai alma mater, bisa menunjukkan sebuah keragaman. Nah, dari sini norma dan kaidah itu muncullah sebuah bentuk-bentuk norma. Akhirnya bisa menjadi perintah, ada yang menjadi larangan, ada yang menjadi anjuran, ada yang menjadi jargon atau slogan, atau bisa juga kata hidup. Jadi ada sesuatu yang jika Anda ingin baik pada orang, berbaiklah pada orang juga. Jika Anda mau dipuji orang, maka seringlah puji orang. Dan awam biasanya mencela orang, ya jangan salah orang mencela kamu. Kalau Anda sering mencuci orang, ya jangan salahkan. Atau bisa juga dimaknai seperti ini. Hakikat orang memberi itu adalah menerima. Hakikat orang menerima harusnya adalah memberi. Maksudnya apa di sini misalnya? Kenapa sampai kok sering dikewai wong misalnya? Sering dikasih teman Anda. Mungkin Anda juga sering memberi pada orang lain. Sehingga orang juga akan mudah memberi Anda, meyakini Anda. Makanya ketika kata-kata hikmah itu bisa disampaikan, bisa muncul. Hakikat tangan di atas itu adalah hakikatnya tangan di bawah. Kalau Anda sering memberi, maka jangan secara otomatis juga Anda sering diberi. Nah, ini awam medit loh, sopo singkatan kayak awam, paling bales sih, malah gini mengajar nulis. Tapi ini awamu loman sering memberi dan sebagainya. Orang juga nggak segan gitu loh ketika memberi sesuatu kepada Anda. Atau mungkin diajak tolong gampangan. Tolong ya, nanti saya nggak agak telat, absennya dhisik ya. Misalnya ngono iki elek padanya. Tapi karena kamu ada bener, ya gampang absennya. Suatu saat ketika Anda susah juga, sepurane rek, aku mau kewepon di omahku ini. Mungkin bisa juga Anda akan mudah diberi tolong juga. Nah, ini maksudnya. Nah, ketika ini menjadi sebuah kaidah norma, ini akan menjadi sebuah hukum, sebuah aturan di dalam kehidupan. Kalau nilai-nilai itu misalnya kalau Anda istiqomah, bahasa nenek agama Anda itu konsisten terhadap nilai-nilai sesuatu, itu akan menjadi identitas Anda. Kalau di dalam kehidupan bermasyarakat nilai-nilai itu diterapkan, itu akan menjadi identitas sebuah individu, sebuah masyarakat, akhirnya identitas sebagai bangsa negara. Nenek di Balai Pendidikan Kewarganegaraan, ideologi kita Pancasila misalnya. Kalau itu dijalankan dengan benar, berketuhanan, kemanusiaan, bersatu, musyawarah, berkeadilan, ini prakteknya tenan rek. Ini menjadi identitas bangsa kita. Kalau dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu identitas nasional, ciri khas, karakter, nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia. Kemudian
Sekarang, apa sih hubungan nilai dengan hubungan antara nilai dan norma? Ini merupakan suatu yang dianggap berharga, baik diingin diciptakan dan dijunjung tinggi oleh anggota masyarakat. Sedangkan norma itu adalah kaidah atau aturan yang disepakati masyarakat dan memberi pedoman perilaku bagi masyarakat agar nilai yang dianggap baik dan dijunjung tinggi itu bisa diwujudkan. Kalau mungkin ketika ada belajar antar ilmu hukum, mungkin endingnya ketika ada kaidah, ada norma, ada susila, ada hukum. Ketika ada hukum atau norma, itu bukan berarti melemahkan agama, bukan melemahkan nilai-nilai, tetapi memperkuat, mempertegas sehingga nilai-nilai itu bisa dipraktekkan di dalam sebuah kehidupan. Sanksi moral misalnya muncul. Sampai yang manas hati, egois misalnya, kalau itu lo ngomong gak tau gelem ngawas kon yo lah, itu muncul. Kan itu hukumnya. Akhirnya orang menafsiri bahwa wah jangan ditolong sipil lah, mau manas hati. Nah, ini hubungannya seperti itu. Makanya nilai itu sesuatu yang diembankan, sedangkan norma itu adalah mempertegas biar nilai-nilai itu terwujud di dalam kehidupan masyarakat. Baik nilai estetika, pragmatis itu bisa terwujud. Pragmatis boleh enggak? Ya harus ini. Setiap manusia punya hak hidup, hak asasi manusia. Wajar saja ketika kita menghargai daripada hak seseorang. Wajarlah, barno hari turu cara-cara mungkin gua mak kesel deh pala cek turu jadi juga pada buat kelas nih depan jahat no bab wis haknya wis. Sekali waktu teman Anda menghargai Anda, mungkin dia kesel kayak atau mungkin semalam banyak tahajud ya sampai kesubuhan kepadangan tekone telat bisa nongol akhirnya ngantuk terus kocok-kocok muka tenior ini barno lah. Tapi nek bangun dina kok kebelajar tadi ya. Tapi nek sampean ternyata istiqomah kok ben kuliah ngantuk, iki sing salah dosene, Pak mahasiswane rek ngono. Dosene paling Pak. Lah lapo? Lah sampean ngomongnya datar ya, aku malah kok dururu Pak. Ya juga seperti itu. Nah, ini nilai belum. Oke. Jadi kesimpulannya adalah nilai itu sebagai tujuan. Norma itu adalah sebagai aturan kaidah untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi sopo sih sing gak kepingin uripe ku apik, nyaman, tenang, bahagia, rundi. No Pak, mahasiswa perlu belajar kok. Kalau perlu belajar itu golek sing angel-angel Pak. Kalau bisa belajar itu lebih berat daripada nanti di kehidupan nyata. Nah, nek latihanmu enteng-enteng rek, ya. Engko nek wayah perang, ono masalah titik, ngelu ndasmu. Ya. Wong wae belajar nyantai-nyantai. Nek mengkane nek belajar iku wis ojo sambat. Justru carilah yang sulit. Karena dengan banyak yang hal-hal yang berat dan sulit kita pelajari itu nanti di kehidupan nyata, alah aku wis tahu melalui soron pas latihan. Misalnya tentara, ya latihannya gak tahu antem-anteman jiwit-jiwitan, barang musuhnya gawe gede ngawantem, lulu, ku nggak beriang lulu, ya. Tapi nek latihannya berat, fisiknya berat, ketika ada tantangan, ada musuh di luar, ya santai aja. Anda kuliah, Anda belajar ini adalah bekal Anda untuk menghadapi tantangan hidup di kehidupan nyata sana. Awalnya kuliah iki lho pirang persen. Kene iki mek 10% rek pengetahuan. Liyane nggo kono luwih akeh di luar sana. Kene itu hanya membukakan pintu celah ngono. Cara selot dibuka negeri tek wis mlebu rek. Ini kuliah mek sampeyan.
Bisa juga yang Anda saya pelajari hari ini, ketika Anda nanti lulus 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tantangannya lebih berat lagi, lebih kompleks lagi. Misalnya, enak zamane Pak Harto ya, matakmu ngono. Pak Harto TV ini mek sitok, TVRI tok ya. Ditamputi pisan. Beritane isine Pak Harto kunjungan tok. Nah saiki TV ini sambrek. Ono piro 50 TV. Ono sing beritakno Jokowi ngene, ono sing beritakno artis ngene, bingung kabeh kuwi. Nah, iku. Nah ini yang kehidupan. Ini kalau kita ngomong nilai, tujuannya kita kaidah, aturan, disiplin itu adalah mewujudkan tujuan itu. Hari ini Anda bersusah payah untuk mengorbankan waktu, mengorbankan kesempatan sebagainya untuk belajar dan sebagainya. Ngantuk titik bau dalai bapak untuk kelas turu bandar. Sementing aku mlebu minimal absen, minimal untuk aku lulus mata kuliah ini. Wis urusan buri. Itu kan perjuangan untuk mencapai sebuah tujuan. Kenapa Anda harus masuk? Ya njen aturane Pak, nek gak mlebu, wah, gak lulus Pak. Walaupun itu butuh perjuangan. Lanjut. Nah, macam-macam norma di dalam sebuah kehidupan. Ada norma keagama, norma susila, norma sopanan, dan norma hukum. Sakjane rek, nomor 1 iki, norma agama ini dijalankan dengan benar. Saya kira kalau Anda beragama, ya kadek negara gak patek ngono lho ya. Kadek adat gak patek ngono lho. Kalau dijalankan dengan benar, berhubung sampeyan niku imane naik turun ya. Sehingga Anda tidak meyakini bahwa agama itu gak benar ngono. Wong padahal awakmu ya wis syahadat, ya sholat, ya sembarang kali. Tetapi Anda masih meyakini yang lain gitu. Coba Anda hari ini misalnya, kalau Anda benar-benar beriman, coba HP-mu bandingkan sih, atau HP-mu matikan. Puasa 3 jam tidak mengaktifkan HP, kira-kira ya apa ya? Stres kan? Nah, itu butuh ya, itu tanda bahwa Anda secara keimanan. Coba HP Anda hilang atau di mlebu kelas mengono rek HP ini. Kok tinggal nang ngene WC ilang piye? Wis munyer awakmu. Iku hilang jelas. Nah nek misalnya coba Anda paketan Anda hari ini habis. Wis ya apa wis. Wis ngono tok paling sederhana. Iku yang sampai harus bingung rek. Makanya butuh yang namanya norma susilaan, sopanan dan norma hukum. Ini contoh, bukan kemana. Kalau kita pahami dari sini, kehidupan kita banyak urusan-urusan yang terkait dengan kaidah agama, kesusilaan, sopanan, norma hukum. Kalau kita tafsir bahwa kaidah agama itu petunjuk pedoman yang memang berasal dari Tuhan. Kesusilaan itu bersumber dari hati nurani, kearifan manusia. Hati nurani, jiwa kemanusiaan manusia, hati nurani. Saya kira tiap manusia punya hati nurani.